Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kelompok kita akan membahas tugas agenda 3 hari kedua, yaitu menampilkan dan memberi komentar mengenai dua video yang memperlihatkan best practice dan bad practice dalam penerapan manajemen ASN dan Smart ASN, khususnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kita akan menonton bersama lalu mendiskusikan poin penting dari kedua video tersebut. Mari kita mulai dari video pertama yang berisi best practice. Ada pelayanan baru di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kabar gembira buat kamu yang sedang mengurus peralihan hak atas tanah. Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan pengembangan pelayanan pertanahan khususnya untuk peralihan hak secara elektronik. Sebuah inovasi digital yang bikin urusan pertanahan kamu jadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Lewat layanan baru ini, proses peralihan hak atas tanah bisa dipersingkat hingga 50% dibandingkan dengan sistem layanan peralihan hak sebelumnya. Lalu, apa yang membedakan pelayanan ini dengan pelayanan sebelumnya? Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Integrasi dengan KKP. Kini, layanan peralihan hak telah terhubung penuh dengan sistem KKP. Pemohon dan PPAT bisa mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, dan memantau status pelayanan langsung secara online. 2. Verifikasi para pihak integrasi dengan Dukcapil. Sistem layanan elektronik sudah terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini memungkinkan pengecekan data kependudukan secara otomatis. Jadi, nggak perlu fotokopi EKTP atau data kependudukan manual. Semua dicek real time dan valid langsung dari sumbernya. Keren kan? 3. Verifikasi dokumen perpajakan. Kamu juga nggak perlu khawatir soal proses validasi perpajakan kamu. Verifikasi dokumen seperti BPHTB dan PPH juga bisa dilakukan melalui sistem elektronik. Kamu tidak perlu lagi membawa bukti bayar fisik, karena sistem akan mengecek validitas data pajak secara langsung ke Ditjen Pajak. 4. Pembuatan laporan PPAT mengenai akta yang dibuat. PPAT sebagai mitra Kementerian ATR BPN juga dimudahkan dengan layanan peralihan elektronik ini. Pembuatan dan pelaporan akta bisa langsung dilakukan secara digital, lebih cepat dan efisien oleh PPAT melalui akun mitra. 5. Praktis. Pemohon cukup unggah dokumen persyaratan dari rumah, tanpa harus bolak-balik ke kantor pertanahan. Cukup login ke sistem, unggah dokumen, dan tunggu proses verifikasi dokumenmu dengan memantau di aplikasi Sentuh Tanahku. 6. Sistem elektronik dan modern. Semua proses layanan peralihan elektronik mulai dari permohonan, verifikasi, hingga penerbitan hasil akhir dilakukan secara digital, minim tatap muka, memperkecil resiko pungli, serta mendukung digitalisasi pertanahan nasional di era transformasi digital. Jadi gimana Sob? Layanan peralihan hak elektronik ini adalah langkah besar dalam transformasi digital layanan publik pertanahan. Dengan fitur-fitur yang canggih dan sistem yang sudah terintegrasi, Kementerian ATR BPN berupaya dan berusaha agar masyarakat bisa merasakan pelayanan pertanahan secara cepat, aman, transparan, dan mudah diakses. Oke, begitu videonya. Dari teman-teman, bagaimana komentar mengenai video tersebut? Ya, izin Pak Rifwan untuk saya mengomentari. Jadi kalau saya lihat video ini memperlihatkan pelayanan pertanahan yang cepat, ramah, dan transparan. Menurut saya inilah contoh nyata penerapan nilai dasar ASN berakhlak, terutama berorientasi pelayanan. Petugas tidak hanya melayani secara administratif, tetapi juga memberi kepastian kepada masyarakat. Iya, saya setuju. Dari sisi manajemen ASN, praktik ini mencerminkan akuntabilitas. Jadi proses pelayanan itu dilakukan sesuai SOP dan masyarakat merasa dilayani dengan baik. Hal ini sejalan dengan semangat Smart ASN, yaitu ASN yang profesional, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Secara efisiensi, transparansi, dan keamanan, menurut saya program ini sangat memudahkan masyarakat dan profesional di bidang pertanahan. Representasi digital yang menelusuri proses secara end-to-end dapat mengurangi celah penyalahgunaan dan mempercepat penyelesaian berkas. Namun, supaya manfaatnya lebih optimal, perhatian serius itu diperlukan untuk memperkuat pelatihan-pelatihan bagi pengguna dan sosialisasi publik. Nah, jika tantangan ini mampu diatasi, layanan peralihan hak secara elektronik itu bisa menjadi model modernisasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Demikian. Oke.
Oke, terima kasih pendapatnya Mas Giovanni dan Mbak Kusuma. Sebelum ke lanjut yang lain, kita nonton dulu video tentang bad practice-nya. Tertangkap pungli pejabat BPN Kota Cimahi, Jawa Barat terancam dipecat dari jabatannya. Terduga pelaku berinisial IW itu ditangkap karena melakukan pemukutan liar dalam penerbitan sertifikat tanah. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menegaskan upaya pemecatan ini sebagai upaya bersih-bersih kementerian yang ia pimpin dari praktek pungli. Pelaku diduga melakukan pemukutan liar dalam penerbitan sertifikat tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kejaksaan Negeri Kota Cimahi menangkap pelaku dalam operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan ATR BPN Cimahi. Pelaku diketahui mengantongi uang tunai senilai 35 juta rupiah. Saat ini tersangka IW tengah menjalani masa tahanan hingga 25 Juli 2022 selama proses penyidikan. Perintahkan yang bersangkutan untuk dicopot dari jabatan dan kita sudah tunjuk PLT. Apabila dalam prosesnya nanti, proses hukum, itu ternyata terbukti, maka saya tidak segan-segan untuk mencopot atau saya pecat. Sekali lagi, apabila terbukti, maka akan saya pecat, tidak ada ampun. Oke, begitu teman-teman videonya. Apakah ada yang berpendapat lain? Saya izin menanggapi dari video yang tadi kita tonton, itu terlihat ya pelayanan publik yang tidak ramah, lambat, dan cenderung menyulitkan masyarakat. Apalagi ada unsur punglinya. ASN di sini kurang menunjukkan integritas dan profesionalisme. Kalau hal seperti ini dibiarkan, maka akan menurun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Begitu. Kami coba menganalisis akar masalah dengan menggunakan diagram Fishbone. Kami tampilkan diagram Fishbone-nya ya. Nah, akar masalahnya itu pejabat BPN melakukan pungli. Faktor manusia yaitu pegawai kurang kompeten dan pegawai tidak ramah. Faktor metodenya SOP tidak dijalankan. Faktor lingkungan, sarana dan prasarana layanan terbatas. Faktor manajemen kurang pengawasan dan evaluasi. Faktor mesin, sistem digital belum optimal, dan faktor material, mindset ASN masih melihat jabatan sebagai status bukan pelayanan. Jadi masalah ini bukan hanya perilaku individu, tapi juga sistem dan budaya kerja. Oke, terima kasih. Ada yang bisa menutup diskusi kita pada hari ini? Baik, izinkan saya menutup diskusi ini. Sebagai penutup, dari dua video ini kita belajar bahwa best practice hanya bisa tercapai jika ASN menerapkan nilai dasar berakhlak, bekerja profesional, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Sedangkan bad practice harus kita perbaiki dengan penguatan sistem merit pembinaan ASN dan literasi digital menurut Smart ASN. Oke, Terima kasih. terima kasih. Oke, semoga diskusi hari ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas sebagai calon ASN profesional. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.